Halo semuanya, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Alhamdulillah sudah memasuki awal bulan Agustus. Bau-baunya mau gajian nih. Gimana nih teman-teman yang katanya mau ngatur uang, merencanakan keuangan tapi bingung mau mulai dari mana? Karena banyak dari teman-teman yang masih belum bisa mengatur keuangan. Apalagi di awal gajian kayak sekarang nih. Ada yang sudah niat mau memulai budgeting, tapi ada aja yang bikin gagalnya. Nah, makanya niatkan dan tekadkan terlebih dahulu dan terapin ke diri teman-teman bahwa kalau kita sudah memulainya jangan sampai gagal. Mungkin sesekali bisa dicoba lagi ya, yang penting jangan patah semangat. Nah, karena nantinya teman-teman juga akan petik hasilnya. Percaya deh, kalau sekali berhasil, kedepannya akan ketagihan. Sama kayak aku dulu. Rasanya berat banget untuk nyisihin uang dari gaji, tapi aku terus-terus coba sampai akhirnya keterusan. Ya meskipun video ini salah satu awal video aku di tahun ini tentang budgeting lagi. Namanya manusia dan namanya keuangan ya teman-teman, pasti ada pasang surutnya. Mungkin di tahun sebelumnya urusan keuangan aku lagi nggak stabil. Dan bismillah, semoga di tahun ini, di awal bulan Agustus ini, perencanaan keuangan aku bisa stabil kayak dulu lagi. Amin. Sekarang aku akan mulai kembali mencatat budgeting. Dan sekarang di bulan Agustus, jadi aku kasih judul budget bulan Agustus. Sama seperti video yang pernah aku bikin tahun-tahun lalu. Hal-hal yang harus aku keluarkan yaitu mencangkup pengeluaran tetap dan pengeluaran tidak tetap. Pengeluaran tetap ini biasanya biaya-biaya yang aku keluarkan nominalnya tetap setiap bulannya seperti itu, atau itu biaya wajib yang harus aku bayarkan. Contohnya kayak ngasih ke orang tua, mungkin nominalnya untuk saat ini aku tetapkan 500.000. Yang punya hutang pun kayak bayar cicilan itu wajib ya teman-teman, wajib dibayar. Jadi untuk cicilan dan hutang aku masuknya ke pengeluaran tetap di bulan ini. Selanjutnya pengeluaran tidak tetap. Pengeluaran tidak tetap ini udah pasti ya, yang namanya tidak tetap pasti akan berubah-ubah. Entah dari nominalnya atau dari pengeluarannya. Kayak contohnya belanja bulanan yang tadinya 300.000 bisa jadi di bulan ini 500.000. Atau untuk beli skincare, bulan lalu beli skincare bisa jadi bulan sekarang tidak beli skincare, seperti itu ya. Jadi aku masukin beberapa hal di pengeluaran tidak tetap. Dan yang terakhir ada tabungan. Sebelum-sebelumnya tabungan ini aku sisihkan 500.000 per bulannya untuk tabungan aku. Tapi kali ini aku mau coba cara lain. Aku pisah-pisahin tabungan aku di beberapa kategori. Jadi ini untuk men-challenge diri aku juga supaya aku lebih semangat lagi dalam menabung, karena ada hal-hal yang harus aku persiapkan dan harus aku gapai. Aku buat sinking fund. Yang pertama ada wedding fund. Ini biaya pernikahan ya. Ya tahu sendiri lah ya, karena aku bikin ini tandanya aku masih single dan belum nikah. Semua itu butuh biaya, apalagi untuk biaya pernikahan yang nominalnya itu nggak kecil tapi besar banget. Katanya sih nikah itu modalnya murah ya teman-teman, tapi gengsinya itulah yang mahal. Bener nggak nih? Coba teman-teman ceritain pengalaman pernikahan kalian di kolom komentar. Sebenarnya penting nggak sih nikah dengan acara yang mewah atau yang sederhana saja? Kita sharing-sharing ya. Ada yang bilang nikah itu nggak perlu mewah, yang penting sah aja. Tapi juga ada yang bilang nikah itu sekali seumur hidup. Jadi momennya itu loh yang harus kita abadikan momennya. Kayak contohnya, ya kalau ada duit sih nggak apa-apa ya. Kalau ada duit itu juga. Tapi nggak salah juga ya kalau kita berusaha pengen mewujudkan impian pernikahan kita. Yang penting kita harus lihat dulu kantongnya cukup atau enggak.
Karena udah pasti. Kenapa merencanakan biaya pernikahan? Karena aku tahu biaya pernikahan itu nggak murah. Kalau urusan sah atau nikahnya aja mungkin bisa dibilang murah ya, tapi untuk yang lain halnya seperti ngasih makanan atau yang lain dan sebagainya itu butuh budget yang agak mahal. Jadi apa salahnya kita buat perencanaan keuangan dengan cara menabung. Selanjutnya aku membuat emergency fund atau dana darurat. Dana darurat itu penting banget untuk di kemudian hari ya. Mungkin saja ada hal-hal yang tak terduga di kemudian hari yang mengakibatkan pemasukan kita itu berkurang. Bisa jadi pemasukanku berhenti. Dana inilah yang akan menolong kita di masa mendatang. Nominalnya 3 kali pengeluaran ya. Jadi misalkan nih, pengeluaran aku yang sebagai masih single, 1 bulannya itu 1 juta. Jadi kita harus mempunyai 3 kali gaji atau 3 kali pengeluaran. 1 juta kali 3 berarti aku harus punya 3 juta di dana darurat ini. Kalau kita punya rezeki ya kita sisihkan di dana darurat karena ini untuk penolong kita juga. Sedikit cerita ya teman-teman. Aku dulu pernah di PHK gara-gara COVID-19, itu waktunya pandemi ya. Karena tempat kerjaan aku yang mengharuskan banyak orang, jadi ditutup sementara. Awalnya sih sementara ya, cuman lama-kelamaan akhirnya di PHK satu persatu karyawan di sana. Saking bingungnya, nggak punya dana sampingan, nggak punya pegangan apa-apa, nggak ada dana darurat yang aku sediakan untuk aku nantinya. Itu aku pusingnya bukan main dan stresnya bukan main. Aku harus putar otak gimana caranya mendapatkan penghasilan tambahan kalau nggak kerja. Itu mungkin butuh waktu sebulan lebih aku tidak kerja dan ya karena masih sama orang tua ya, biaya ya dibiayain sama orang tua juga. Cuman ya udah gede ya, namanya udah gede pasti ada rasa malu dong kalau terus-terusan dibiayain sama orang tua. Nah, akhirnya aku berjualan lah. Dari situ aku mulai mendapatkan pendapatan yang cukup stabil dari cara berdagang. Dan aku juga menemukan salah satu video yang berkaitan tentang budgeting. Dari situ aku memulai untuk mengatur keuangan aku. Jangan sampai pengalaman-pengalaman buruk aku dulu itu terulang kembali di masa depan. Maka dari itu aku sekarang mulai lagi untuk menyiapkan dana darurat sebesar 3 juta karena pengeluaran aku selama 1 bulannya kurang lebih 1 jutaan. Aku minimal aku harus menyiapkan uang 3 juta untuk dana darurat aku. Jadi kalau misalkan kalian pengeluaran per bulannya 2 juta atau 3 juta dikalikan 3 aja, dan uang itu ya sebaiknya disimpan dulu. Kalau enggak darurat banget jangan dipakai. Dan terakhir aku akan mempersiapkan dana untuk Idul Fitri. Kurang lebih sekitar 9 bulan lagi akan memasuki Hari Raya Idul Fitri, dan aku akan menyiapkan dana untuk beli makanan-makanan atau untuk ponakan-ponakan, beli baju baru. Aku siapkan dari sekarang besar 1 juta. Untuk yang susah banget menabung, cara-cara seperti ini membuat challenge ke diri sendiri itu adalah salah satu cara yang efektif. Kenapa? Karena aku sendiri yang udah membuktikannya. Ini bener-bener ampuh banget dan gak kerasa juga uangnya akhirnya bisa terkumpul. Nah, mungkin teman-teman di sini juga boleh nyoba dengan cara yang kalian bisa. Banyak kok sekarang kayak celengan target, gak kerasa kan nominalnya ada yang 1 juta, 2 juta, bahkan 10 juta pun ada. Tapi kan balik lagi ya, kita punya inspirasi untuk menabung, punya cara-cara untuk menabung. Ya paling penting itu harus ada uangnya dulu. Kalau nggak ada uangnya percuma ya. Kalau nggak ada uangnya ya bingung juga gimana cara mau nabungnya. Jadi balik lagi ke diri kalian masing-masing. Bagaimanapun cara kalian menabung, yang penting usahakan sisihkan uang terlebih dahulu.
Karena apa? Untuk kalian juga sebenarnya. Karena nggak 1-2 orang yang mengeluhkan gaji aku habis-habis aja, nggak tahu kemana. Padahal nggak ada tabungan sama sekali. Nah dari itu kita mungkin harus belajar lebih lagi dalam mengatur atau mengelola keuangan. Bisa dari nominal recehan dulu, yang penting harus konsisten ya teman-teman. Karena sedikit-sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Seperti itu pepatahnya, tapi memang benar. Kalau kita nggak nyoba dari hal-hal yang kecil dulu, mana tahu kita akan nantinya jadi seperti apa. Untuk teman-teman yang ingin memulai, ayo kita bareng-bareng memulainya. Aku pun sama, baru memulai kembali tentang menabung. Dan teman-teman juga harus bisa bahwa semuanya nggak ada yang nggak mungkin. Kuncinya dengan memulai, niatkan, tekadkan, dan coba. Dan mungkin itu saja video yang bisa saya share kepada teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Dan nantikan video aku selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.